Halo guys, assalamualaikum. Kalau kamu lagi bingung mau beli HP 4 jutaan yang mana? Di video kali ini STechIn bakal rekomendasiin HP 4 jutaan terbaik yang punya spesifikasi paling gahar untuk saat ini. Performa kencang untuk gaming, kualitas kameranya yang stabil dan bening, hingga layar cakep kualitas tinggi yang gak bakal bikin pusing, semuanya ada di sini. Maka dari itu langsung aja subscribe dan berikut ini 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik di tahun 2024. Yang pertama, Oppo Reno 11F 5G. HP Oppo ini bodinya diberi sertifikasi IP65 untuk ketahanan debu dan percikan air. Layarnya bagus dengan bezel cukup tipis dan pakai panel AMOLED 6,7 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120 Hz dan mendukung HDR10+, serta kecerahan maksimum 1100 nits yang terbilang sangat terang. Kameranya lengkap meliputi kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Serta kamera depan 32 megapiksel yang udah bisa merekam hingga resolusi 4K seperti kamera utamanya. HP ini ditenagai oleh Dimensity 7050 yang berpadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB yang dapat diperluas dengan micro SD. Serta berjalan di ColorOS 14 berbasis Android 14. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 67 Watt yang dapat mengisi penuh dalam waktu 48 menit aja. Adapun fitur lainnya ada link boost untuk penguatan sinyal, lalu ada clear voice mode untuk mengurangi bising saat telepon, dan ada juga NFC serta infrared blaster. Namun yang jadi kurangnya adalah tidak ada jack audio dan speakernya masih mono. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kedua, iQOO Z9 5G. HP yang desainnya udah ngikut flagshipnya ini punya performa kenceng dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3, dan ditandemin RAM hingga 12GB serta internal 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps, karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144 Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80 Watt yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa depth dan kamera selfie 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultra wide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Realme 12 Plus. HP berbezel tipis ini layarnya pakai panel AMOLED 6,67 inci. Refresh rate-nya 120 Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits yang udah sangat cerah di luar ruangan sekalipun. Di sini Realme juga cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Soal dapur pacunya bagus pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan storage 256GB. Buat harian tentunya udah nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 Watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya, link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keempat, Redmi Note 13 Pro 5G.
HP yang satu ini punya performa bagus pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong RAM 8GB serta storage 256GB. Bagian fotografi juga menarik dengan mengusung kamera utama 200 MP bersensor Samsung ISOCELL HP3. Ditemani kamera ultra wide 8 MP dan makro 2 MP serta kamera selfie 16 MP. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya yang akan menstabilkan gambar maupun perekaman videonya yang udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Layar 6,67 inci ini pakai panel AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate-nya 120Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk baterainya 5100 mAh dengan fast charging 67 watt yang bisa ngisi penuh dalam 44 menit aja. Fitur tambahan lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan infrared blaster, gyroscope-nya hardware dan punya sertifikasi IP54 juga. Sedangkan yang jadi poin minusnya adalah gak punya slot tambahan untuk kartu SD. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kelima, Infinix GT 20 Pro. Kabar gembira buat kalian kaum gamer ganteng idaman, karena HP gamingnya Infinix ini udah turun harga 400 ribuan. Infinix GT 20 Pro ngasih tampilan keren berupa lampu LED RGB yang nyalanya bisa kita atur sendiri sesuai keinginan. Performanya juga jelas udah mantap karena pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate yang dipadu RAM 12GB LPDDR5 dan internal 256GB UFS 3.1. Menariknya berkat kerjasama dengan PUBG. HP ini udah bisa support settingan smooth, ultra extreme atau sama dengan 120 fps. Dan dimainin pun bisa lancar di 117 sampai 120 fps. Ditambah layarnya ini juga sangat mulus pakai panel AMOLED Full HD Plus dan refresh rate 144Hz. Nah, buat kamu yang gak mau lepas sama HP, Infinix juga ngasih fitur bypass charging yang bikin kamu bisa main game sambil ngecas tanpa khawatir HP-nya cepat rusak karena panas. Meski begitu, kalau dipakai main game berat lama-lama tentunya suhu bakal naik dan disarankan pakai kipas kalau mau tetap main dengan lancar. Berikut ini informasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keenam, Samsung Galaxy A35. HP ini punya performa yang cukup bagus dengan chipset Exynos 1380 yang dipadu dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Samsung mengklaim HP ini punya heat control 74% lebih baik ketimbang Galaxy A34 atau berarti bisa turun 2 derajat lebih adem sehingga main gamenya jadi lebih nyaman. Sektor fotografinya ada kamera utama 50MP berfitur OIS ditemani ultra wide 8MP dan makro 5MP serta kamera depan 13MP. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi selain punya kualitas yang jernih dan mulus, layarnya ini bakal terjamin aman dari goresan maupun benturan. Bahkan HP ini juga udah punya sertifikasi IP67 yang tandanya udah tahan buat dicelupin ke dalam air. Namun yang jadi poin minusnya adalah tidak ada audio jack dan paket penjualannya sangat minim. Tapi harganya sekarang udah turun dari yang awalnya 5,4 jutaan jadi 4,8 jutaan aja. Berikut uraian lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketujuh, Poco X6 Pro. Ini adalah HP yang paling dicari di tahun ini karena performanya sangat tinggi. Chipsetnya Dimensity 8300 Ultra yang bisa sangat cocok buat kamu yang hobi main game berat. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan internalnya 512GB UFS 4.0 dengan sistem operasi Android 14 yang berpadu antarmuka HyperOS. Sisi layarnya pakai panel AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi 1,5K.
Refresh rate-nya 120Hz dengan fitur HDR10+ dan Dolby Vision. Kecerahannya pun sampai 1800 nits dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS ditemani ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Adapun kamera selfie-nya 16 megapiksel yang udah bisa merekam video resolusi 1080p 60 fps. Dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang diklaim mampu mengisi penuh dalam waktu 45 menit aja. Namun ternyata di HyperOS masih ada iklannya dan tidak ada bypass charging juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik di tahun 2024. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.